Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Bang Cumis. Kali ini kita mau coba bikin kulit martabak telur ala rumahan. Terigu yang berprotein tinggi atau sedang. Kemudian kita mulai ini ya, pastikan tangannya sudah. Kalau kita nggak pakai semua, Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 8 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu yang kiloan ya. Nggak apa-apa bisa, tapi lebih bagus lagi pakai terigu yang berprotein tinggi atau sedang. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan 10 sendok makan air ya. Ini air biasa atau nanti disesuaikan saja dengan tekstur adonannya. Kemudian kita juga membutuhkan 1 sendok makan minyak. Untuk bumbunya kita cuma pakai garam dan juga penyedap rasa sedikit saja. Oke, bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini sampai habis. Check it out. Oke, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu tepung terigunya. Kita tambahkan juga 1 sendok makan minyak ya, minyak goreng. Kita tambahkan penyedap rasa sedikit saja. Nah, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan garam. Nah, seperti ini. Kurang lebih 1 sendok teh ya garamnya. Selanjutnya kita masukkan airnya ya. Kita pakai 10 sendok makan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nanti terlalu encer bisa tambahkan tepung terigu, tapi kalau kurang misalnya kita bisa tambahkan airnya ya. Kemudian kita uleni ininya ya, adonannya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Kalau ini tadi bekas minyak teman ya. Yuk kita uleni sampai kalis. Oke, jadi ini belum kalis ya. Kita uleni terus sampai kalis pokoknya teman-teman ya. Nah, ini sepertinya sudah kalis ya teman-teman. Lihat, adonannya sudah kalis seperti ini. Kemudian kita bagi dua adonannya seperti ini ya, kita bulat-bulat. Nah, sekarang kita proses ke tahap selanjutnya. Cekidot. Oke, ini dia adonan tadi ya yang sudah dibulat-bulatkan. Kemudian sekarang kita siapkan terlebih dahulu minyak untuk merendam adonan ini ya. Nah, sekarang kita masukkan adonan yang sudah tadi kita bulatkan ke dalam minyak ya. Nah, seperti ini. Pastikan terendam ya. Nah, kita pipihkan aja seperti ini biar terendam. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan selama kurang lebih 1 jam, minimal 1 jam ya, boleh lebih. Oke guys, sambil menunggu adonan yang tadi kita simpan ya, yang kita rendam itu, kita siapkan terlebih dahulu isiannya ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 butir telur, 4 buah sosis yang 500-an, ini yang siap santap. Kemudian bawang daun, ini nggak tahu berapa, pokoknya saya beli sekitar 3 ribuan dari warung ya. Untuk bumbunya kita cuma pakai garam dan juga penyedap rasa aja ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, pertama kita iris-iris terlebih dahulu daun bawangnya ya. Mohon maaf ini talanannya kotor. Udah agak jelek ini ya. Kita iris-iris terlebih dahulu daun bawangnya. Set, nah, seperti ini kurang lebih ya. Kita iris halus saja seperti biasa.
Oke, ini sudah selesai. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita potong dadu sosisnya ya teman-teman ya. Bentar. Kita potong seperti biasa aja ya. Kita potong dadu. Nah, kita potong dadu seperti ini, jangan terlalu kecil ya, biar sosisnya masih berasa. Oh iya teman-teman, sosis ini bisa teman-teman ganti dengan menggunakan daging, bakso, kornet, atau yang lainnya ya, sesuai selera teman-teman. Kita lakuin hal ini sampai habis. Saya sekarang kita masukkan ke tempat yang tadi ya, yang bawang daun yang sudah diiris-iris, kita campurkan seperti ini. Oke, sekarang kita pecahkan 2 butir telur ya ke sini. Satu, kemudian satu lagi ya, kita pecahkan telurnya. Oke, sekarang kita tambahkan garam ya. Nah, ini secukupnya aja sesuai selera ya. Kalau suka teman-teman bisa tambahkan juga penyedap rasa seperti ini. Disesuaikan aja ya, kita kocok terlebih dahulu telurnya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita lihat adonan yang tadi kita rendam ya. Oke teman-teman, jadi ini adonannya tuh udah kita simpan selama kurang lebih 1 jam. Sekarang kita coba bikin ya. Mohon maaf kalau ada backsoundnya, ini saya lagi masaknya sambil main sama anak saya ini ya. Nah, ini dia adonannya ya. Kita coba yang ini, yang besar. Oke, kita kasih alas dulu bawahnya biar nggak susah. Oke teman-teman, ini kita pipihkan terlebih dahulu ya, bisa pakai tangan seperti ini. Nah kayak gini ya. Nih, gak usah pakai alas lagi sih sebenarnya harusnya ya. Nah, kita pipihkan seperti ini. Kalau dirasa kurang lentur nanti bisa di ini. Bisa teman-teman lempar-lempar juga ya, kayak di si mang-mangnya ya. Nah, di gitu-gitu tuh. Nah. Kayak gitu. Nggak usah pakai inilah, susah. Nah, bisa dilempar-lempar kayak gini juga. Karena kita nggak profesional, kita pipihkan aja ya, nggak usah dilempar-lempar kayak gini. Set, set, set. Nah, seperti ini. Nah, kita pipihkan aja adonannya ya, kita giling. Oke, kita pipihkan pakai botol Legend ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah pipih tuh, sudah besar ini tuh. Sudah tipis kelihatan, ngelewir ya tuh pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penggorengannya. Mantap. Oke, pertama nih panaskan terlebih dahulu teflon ya, seperti ini. Kalau sudah masuk minyaknya, nah kita masukkan. Oke, kita masukkan adonan. Duh, bentar ya. Bentar, susah adonan ininya, martabaknya. Ini jangan terlalu bawah ya. Ini seperti ini. Kita masukkan. Apinya jangan terlalu besar dulu ya, jangan dinyalain terlalu besar. Bisa sambil dimatiin juga nggak apa-apa ini apinya.
biar nggak susah. Kemudian selanjutnya kita tuang ininya ya, adonan telur yang tadi. Nah ini karena saya bikin dua, jadi dibagi dua aja adonan telur. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini buat yang nanti. Nah, apinya kecil aja ya, tidak terlalu besar. Sekarang sambil kita lipat ujung-ujungnya ya, bisa menggunakan bantuan tangan kalau susah seperti ini. Nah ya, biar gampang gitu, tapi awas panas. Nah seperti ini kurang lebih. Oke, dikit lagi. Hop. Agak kurang merata ya. Nah bentukannya seperti ini kurang lebih. Kemudian kita tambahkan lagi minyaknya ya guys. Nah seperti ini, biar agak terendam. Jangan banyak-banyak, nanti emak marah. Minyak lagi mahal soalnya ya. Oke seperti ini sambil apinya dipanaskan. Kemudian kita goreng ini sampai matang. Mantap. Kita balik ya. Nah ini guys, ini martabak telur teflon ini, jadi maaf kalau beda sama tukang dagang ya. Yang penting rasanya aja sama ya, jangan terlalu gede ini ya. Oke, sepertinya ini sudah matang ya. Kita siap untuk disajikan. Kita angkat. Tara, ada plastik, bentar guys. Seperti inilah tampilannya ya. Tidak sempurna ini matangnya, tapi kita ini aja ya. Sekarang kita potong kayak di si mang-mang ya. Pertama kita bagi 3 ya. Bagi 2 aja lah biar gede. Panas guys, masih panas ini. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Inilah dia, sudah dipotong-potong dan sudah dihias pakai saus sedikit. Ayo kita coba ya. Nah seperti ini penampakannya nih teman-teman. Kok ini ya, kurang kandol. Ya pokoknya mari kita coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, ini pokoknya nggak kalah sama martabak telur yang dijualan di abang-abang. Asli seriusan. Cobain deh sama teman-teman ya. Ini berhasil ini, menurut saya kulitnya pas. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan lagi ya. Jadi bentar kameranya. Kalau menurut saya ini mantap teman-teman ya, kulitnya keras, crispy, hampir mirip dengan martabak yang dijual di abang-abang itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi ngidam banget martabak tapi budgetnya tipis, bisa coba bikin yang kayak gini ya. Modalnya paling ya kalau 1 butir telur cuma habis 5-6 ribuan lah, lumayan lah. So menurut saya video ini lumayan berhasil ya. Buat teman-teman yang mau coba juga silahkan coba di rumah ya, jangan ragu untuk mencoba. Kalau menurut saya ini yang kurangnya itu tadi penggorengannya aja.
kita teflonnya kekecilan, jadi minyaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa terendam minyak, jadi kurang merekah gitu martabaknya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.